Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Sedang yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ya, jadi saat ini Piala AFF ya, seperti nggak ada gairahnya ya. Ya, bukan seperti tahun-tahun yang sebelumnya yang selalu dinanti-nantikan layaknya Piala Dunia, piala paling bergengsi jagat raya ya. Ya, tapi jangan lupa ya, karena AFF sekarang ini level kita itu sudah naik ke atas ya. Terutama sejak timnas Indonesia berhasil tembus Piala Asia 2 kali ya. Jadi secara beruntun, bahkan di tim U23 mereka berhasil lolos hingga babak semifinal. Hampir main di Olimpiade Paris tahun 2024. Kemarin ya, selain itu bersama Sintayong, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak ronde ketiga. Bahkan secara mengejutkan Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia yang kini berada di peringkat 3 klasemen sementara, usai kalahkan Arab Saudi. Dan yang paling serius ya untuk menatap piala ciki-ciki ini itu yaitu Vietnam. Bahkan mereka sampai menaturalisasi pemain asal Brasil ya, Rafael Son, yang kini berubah nama menjadi Nguyen Xuan Song, hingga melakukan ya TC-nya itu di Korea. Suatu yang kemudian membuat Vietnam malah menjadi bahan guyonan bagi tim-tim lainnya, sebab mereka tampak begitu ambisius untuk memenangkan Piala AFF ini. Ya, sudah pernah beberapa pengamat mengatakan ya, sepak bola Malaysia lagi ini ya. Jadi topik yang berhubungan dengan AFF itu banyak variasinya. Sekarang kita bahas di Malaysia ya. Jadi sebelumnya, kalau Piala AFF akan kehilangan marwahnya jika semua tim meniru Indonesia. Nah, ini pengamat Malaysia mengatakan, karena pakai U22. Para pemain muda yang minim berlaga di ajang internasional benar saja ya, sadar atau tidak sadar kalau AFF tahun ini menjadi ajang regenerasi para pemain-pemain muda yang potensial. Seperti Indonesia contohnya tampil dengan mayoritas U22, dan Thailand serta Malaysia nggak mau ketinggalan juga ya pemain-pemain terbaik mereka, sehingga menguji keterampilan pemain muda agar punya pengalaman di kancah internasional. Nah, dengan adanya pemain-pemain muda ini, pandit atau pengamat Malaysia itu mengatakan kalau begini terus-menerus, marwah atau rohnya AFF sudah nggak ada lagi tajinya, karena semua tidak tidak ambisius untuk memenangkan. Karena ini adalah ajang latihan, ajang mengasah anak-anak muda. Jadi lama-lama itu sudah nggak ada minat untuk ikut di AFF bertahun-tahun ke depan itu. Nah, itu kan pengamat Malaysia. Tapi kan untuk sebelumnya Malaysia juga ngotot ya untuk mendapatkan juara. Berhubung Indonesia pakai U22, gengsi dia mau menurunkan skuad terbaiknya. Nah, di antara ini, tim-tim ini yang paling ngotot adalah Vietnam. Jadi Vietnam itu betul-betul mempersiapkannya itu sangat luar biasa, karena sempat TC-nya di Korea, menaturalisasi pemain Brasil, yang mana namanya yang sudah saya sebutkan tadi adalah Rafael Son, yang jadi nama mau nggak mau ganti Nguyen ya. Nah, jadi dengan pemain-pemain senior dan pemain-pemain andalanya,
seperti Nguyen Tianling, nah, Philip Nguyen diikutsertakan oleh pelatih Kim Sang-sik, tentu saja dengan persiapan yang tertata dan sangat meyakinkan. Gini sebenarnya itu adalah target Vietnam harus menjadi juara tahun ini. Harus menjadi juara, bilangnya begitu, pelatih mengatakan ya. Jadi Vietnam ini karena saking ototnya ya sekarang jadi bahan lucon dari pelatih-pelatih se-Asia Tenggara kan. Karena apa? Karena semua berubah, dia sendiri yang paling otot. Tapi biarlah dia akan dapat label jadi yang terbaik di ASEAN. Karena perlu kita ketahui 5 laga terakhir dihajar Indonesia terus, itu mungkin memberi semangat para fan-fannya agar supaya bisa membalas dendam dengan Indonesia ya. Jadi ini adalah gambaran AFF tahun ini. Kita juga mengharapkan juga ya, agar supaya tim kita bisa minimal masuk ke final ya. Syukur-syukur bisa juara di AFF ya. Dan mudah-mudahan dengan komposisi, dengan pemain muda yang ada sekarang, kami yakin ya bisa berbicara banyak. Karena rata-rata pemainnya walaupun muda tapi sudah melanglang buana dan bermain di tempat-tempat senior, artinya di laga-laga senior sudah biasa. Ya, mari kita teman-teman doakan tim kita walaupun muda mendapat hasil yang signifikan. Terima kasih. Merdeka.